Oke. Satu lagi yang terlempar keluar siapa ya? Fani. Oke. Udah nggak apa-apa. Kak Abdul. Kak Abdul lagi santai, Kak Abdul. Iya Kak, boleh Kak. Oke, silakan pimpin doa, Kak Abdul. Oke, untuk memulai kegiatan pada hari ini, sebelum memulai marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kembali baik. ke Agus. Baik, terima kasih Kak Abdul sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik kakak-kakak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada sesi tatap maya setelah kita kurang lebih 1 minggu sudah melakukan sesi tatap muka. Kemudian pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan pada grup malam tadi, kita masuk ke modul 2.6 yaitu modul terakhir pada modul 2. Di mana setelah berakhir modul 2 ini, setelah berakhir modul 2.6 ini, besok tanggal 7 itu kakak-kakak akan mengikuti atau melaksanakan tes akhir modul 1 dan modul 2 sesuai dengan modul yang sudah kakak kerjakan kemarin di modul 1 kemarin yang tes awal, dan setelah ini kakak-kakak akan mengikuti atau mengerjakan tes akhir, di mana itu besok akan dimulai pada tanggal 7, berakhir pada jam 23.59. Diharapkan kepada kakak-kakak agar mengikuti tes akhir tersebut seperti kesepakatan kita kemarin. Jangan sampai ada yang terlewat. Seperti itu. Kemudian diingat-ingat lagi soal-soal yang sudah kakak-kakak kerjakan pada tes awal kemarin. Baik kakak-kakak, mengingatkan kembali untuk tugas kakak-kakak mungkin masih ada yang tertinggal atau ada yang belum diupload. Mohon diupload agar ketika penilaian bersama BGP dan pusat tugas kakak-kakak khususnya di kelas 07 ini sudah bersih dan tidak ada yang tertinggal satupun. Oke kakak-kakak, kita akan masuk pada modul yang baru, modul 2.6, salam dan bahagia. Pada hari ini, tepat tanggal 6 November 2024, kita masuk pada asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, di mana modul ini juga sudah tersedia, sudah ada pada LMS kakak-kakak masing-masing. Di mana saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand apabila ada pertanyaan, kemudian apabila ada gangguan jaringan adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubrik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat.
Nah, di mana agenda kita yaitu yang pertama review belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian refleksi dan pesan kunci. Nah, ini adalah refleksi atau review dari hasil belajar mandiri, pembelajaran yang sudah kakak lakukan terhadap LMS pembelajaran mandiri pada modul 2.6. Kakak-kakak sudah membaca atau mempelajari tentang modul 2.6? Sudah dibuka malam tadi modulnya, Kak? Kak Nuryadi, Kak Marsudi, gimana kira-kira? Baru dibuka, Kak. Baru dibuka, oke siap, nggak apa-apa. Oke, kita akan mereview sedikit tentang asesmen autentik. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang definisi asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kita ibaratkan seorang peserta didik sedang melaksanakan asesmen sesuai dengan instruksi gurunya, yaitu melakukan passing bawah bola voli dengan cara memantulkan bola ke tembok selama 60 detik. Hasil dari tes tersebut, ia mendapatkan hasil termasuk dalam kategori bagus. Namun pada saat bermain bola voli bersama teman-temannya, peserta didik tersebut belum mampu menggunakan kemampuannya dengan baik karena tidak mampu menyesuaikan posisinya dengan arah datangnya bola sehingga gagal menerima bola. Nah, kakak-kakak berdasarkan kasus tersebut, kira-kira asesmen yang dilakukan guru tersebut sudah menggambarkan kemampuan peserta didik dalam bermain bola voli belum? Kalau kira-kira dalam memasingkan bola ke tembok. Sudah, Agus. Kenapa Kak Diken? Sudah. Karena di dalam gerakan yang dia lakukan, dia sudah menggunakan alat seberupa bola dan melakukan passing menggunakan tembok sebagai pemantul arah bola tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak Diken. Dalam asesmen sudah, cuman kita belum kategorikan peserta didik tersebut masuk ke kategori asesmen autentik. Tetapi dalam asesmen sudah betul karena itu sudah sesuai dengan asesmen yang sudah dipersiapkan oleh guru tersebut. Nah, baik kakak-kakak, kita akan lanjut. Asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen autentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen autentik itu sendiri adalah mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Nah, itu dia tujuan dari asesmen otentik tersebut adalah peserta didik itu dapat melakukan gerakan kompleksitas dalam dunia nyata. Kemudian asesmen otentik itu dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Kemudian sedikit kita ulas tentang tentang karakteristik penilaian otentik secara terperinci, di mana karakteristik penilaian otentik secara terperinci itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu formatif dan sumatif, kemudian mengukur keterampilan dan performasi. Kemudian yang ketiga berkesinambungan dan terintegrasi, dan yang terakhir keempat dapat digunakan untuk umpan balik. Itu sedikit ulasan dari asesmen autentik. Kemudian di sini kita akan melihat gambar peserta didik yang sedang melakukan permainan sepak bola. Yang pertama yaitu peserta didik melakukan tes keterampilan gerak
dribbling zigzag pada permainan sepak bola. Dan yang kedua yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira di sini sudah terlihat gambarnya kakak? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, dari gambar tersebut manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Coba jelaskan. Menurut kakak-kakak, yang mana dari gambar yang tadi? Yang kira-kira menunjukkan asesmen otentik. Gambar sebelah kanan, Kak Gus. Yang mana, Kak? Yang zigzag atau yang bukan? Yang lagi berhadapan sedang di kakinya ada bola tuh. Oke, yang sedang berhadapan. Alasannya, Kak Dikin? Alasannya kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini mereka sedang bermain sepak bola. Jadi penilaiannya dilakukan di dalam proses permainan. Sedangkan yang pada kiri ini kalau kita lihat latihan kelincahan saja nih. Oke. Kalau yang zigzag itu untuk kelincahan, kemudian kalau yang di sebelahnya lagi aktivitas itu adalah asesmen otentik dalam permainan sepak bola. Oke, terima kasih Kak Dikin. Kak Nuryadi gimana? Ya, Kak, kalau menurut saya memang ya kalau dari saya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola yang sebelah kanan itu, Kak. Memang dia melakukan kegiatan permainan yang sesungguhnya. Oke, berarti intinya ketika kita melakukan asesmen otentik adalah peserta didik tersebut melakukan permainan yang sesungguhnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nuryadi dan Kak Dikin. Kita akan lanjut. Ini dia. Yang betul adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Peserta didik melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan dunia nyata atau permainan yang sesungguhnya. Nah, pada gambar tersebut, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Gimana kakak? Keterlibatan peserta didik itu seperti apa dalam asesmen tersebut? Kalau kita ambil gambar yang sedang berhadapan. Apakah peserta didik tersebut terlibat aktif atau memang mereka melakukan permainan yang sesungguhnya atau hanya menendang saling mengoper saja? Kak Marsudi? Oke, bagus. Kalau menurut saya ini peserta didik terlibat langsung dalam suatu permainan. Jadi mereka dapat melakukan dapat sesuai dengan dunia nyata, penerapan keterampilannya, pengetahuan dan pemahaman yang bermaknanya tentang permainan sepak bola. Jadi dengan adanya permainan ini mereka memang terlibat langsung, Kak Agus. Oke, baik. Berarti dengan asesmen yang seperti ini, menurut Kak Marsudi, peserta didik tersebut langsung terlibat langsung pada permainannya, kemudian memang betul-betul aktif dalam permainan yang sesungguhnya. Seperti itu Kak Marsudi ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Marsudi. Kita lanjut. Kemudian di sini menurut kakak-kakak bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas atau pelibatan murid? Kalau kita gambarkan secara logika saja, kita kan pada modul kita itu kita ada merancang asesmen nanti di lembar belakang. Kira-kira kalau kita gambarkan secara ini saja, secara refleks saja. Menurut kakak bagaimana kita merancang? Kalau tujuannya Kak Gus ini bisa langsung peserta didik dapat mengetahui teknik atau cara bermain permainan sepak bola.
bentuk aktivitasnya bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi karena mungkin kadang kondisi lapangan yang tidak sesuai kan. Jadi Oke. seperti lapangan bisa dikombinasi. Pelibatan murid yaitu dengan melibatkan seluruh peserta didik, yaitu bermain bersama gitu. Mungkin itu aja Kak Agus. Sip. Terima kasih Kak Marsudi untuk tujuannya sudah jelas. Kemudian bentuk aktivitas itu bisa dimodifikasi untuk peraturan karena keterbatasan lapangan, dan pelibatan murid bisa dilibatkan keseluruhannya. Oke, baik, terima kasih Kak Marsudi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke langkah-langkah asesmen asesmen autentik, di mana di situ sudah ada langkah-langkah mendesain asesmen autentik. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Pada identifikasi tujuan pembelajaran tersebut, kita tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian yang kedua yaitu tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana di sini tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas autentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, rancang rubrik penilaian, di mana buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian yang kelima, integrasi keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, di mana di situ ada desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Kemudian ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian ke-9, revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas dalam masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi, di mana refleksikan proses asesmen dan evaluasi, kemudian pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Yang terakhir ini refleksi itu sama seperti yang ada pada modul-modul kita. Itu setiap kita setelah melakukan kegiatan sesi tatap muka, sesi tatap maya, itu kita akan melakukan yang namanya refleksi. Jadi kakak-kakak setiap modul itu nanti kakak cek yang paling bawah, itu nanti pasti ada tombol atau menu pada LMS refleksi. Itu silahkan kakak-kakak kerjakan sesuai dengan arahan yang ada pada LMS. Nah, di sini saya akan bertanya,
Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, kemudian ada atlet, ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen dan rubrik yang akan dibuat seandainya kasus ini terjadi di sekolah kakak-kakak? Asesmen seperti apa yang akan kakak buat? Rubrik seperti apa kira-kira? Di situ ada peserta didik yang heterogen, kemudian ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan panjang tungkai yang tidak sama. Kira-kira asesmen otentik dan rubrik yang dibuat itu seperti apa? Silahkan yang ingin berpendapat, disilahkan. Ini kita gambaran secara ini aja ya kakak, secara kasat mata. Kira-kira kalau seperti ini, apa yang akan kita lakukan dan rubrik seperti apa yang akan kita buat. Kalau Kak Nuryadi, kita ke Kak Nuryadi terlebih dahulu. Kak Nuryadi awal dulu kan sudah pernah nih ngajar di sekolah yang umum, sekolah yang biasa. Kemudian sekarang ditugaskan di sekolah luar biasa. Kira-kira setelah dari dua sekolah tersebut, seandainya di dalam satu sekolah tersebut terdapat peserta didik yang seperti itu, kira-kira apa yang akan rubrik seperti apa yang akan Kak Nuryadi buat? Seperti apa kira-kira rubriknya? Rubrik penilaian. Kalau dari kasus seperti itu Kak, kemarin biasanya saya buat kalau di umum itu kan kita bisa secara klasikal ya Kak ya, secara walaupun secara heterogen anaknya bercampur-campur kita bisa laksanakan karena kemampuannya hampir sama. Tapi kalau untuk ada di situ anak berkebutuhan khusus, tentu kita mungkin agak memilih untuk membedakan rubrik daripada teman-teman yang lain. Itu seperti itu yang saya lakukan. Kira-kira rubrik yang membedakan itu rubrik yang seperti apa, Kak Nuryadi? Mungkin dari tingkat ini ya Kak ya, tingkat kemampuan dari peserta didik itu. Karena kan kalau di sini juga di sekolah luar biasa ini ada beberapa kategori juga. Kalau tadi di kasus ini kan anaknya ada yang memilih kakinya ini ya. Kakinya tungkainya panjang sebelah tidak sama gitu. Itu kan termasuk kepada tunadaksa ya, kekhususan fisik. Tapi di sini ada juga dalam komunikasi Kak. Jadi kemampuannya berbeda-beda. Jadi saya rasa rubriknya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Oh berarti ada tingkat level lah berarti gitu Kak Nuryadi ya? Iya, apalagi kalau anak yang tunagrahita ya Kak. Tunagrahita itu beda lagi levelnya. Ada yang Down syndrome, ada yang lamban belajar. Jadi kemampuannya beda-beda. Oke, berarti rubrik setiap peserta didik itu memang ada kategori yang berbeda dibuat Kak Nuryadi ya? Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nuryadi. Nah, dari kakak-kakak yang lain atau Kak Marsudi, kalau ini terjadi di sekolah kita gimana nih Kak Marsudi? Rubrik seperti apa yang Kak Marsudi lakukan? Di sini yang jarang kita ketemuin Kak Agus. Cuma kalau menurut saya, kalau saya menemukan seperti ini, ya rubriknya tuh disamakan aja Kak Agus. Karena tadi kalau tidak kita apakan gitu kan bahayanya terjadi kecemburuan kepada atlet. Tapi kita bisa menjelaskan juga lah sama mereka kan. Penilaiannya tidak begitu jauh lah. Misalnya kalau untuk nilai rubrik penilaian pakai agregat
misalnya 75 sampai sekian nilai 80 itu peserta didik dapat melakukan kegiatan, misalnya menendang bola dapat menendang bola. Kalau 85 sampai 80 sampai 90 misalnya kan dapat melakukan dengan benar sampai 90. Jadi kita buat seperti itu Kak Agus. Oke, berarti itu ada rentang nilai lah Karena berarti saya di pun situ. tak pernah jumpa Nah, seperti ini Kak Agus. oke. Ya, berarti Ada di tempat rentang ya. betul-betul Kak Marsudi, berarti di sekolahnya mungkin hanya ada yang umum dan ada atlet mungkin Kak Marsudi ya. Kalau yang Iya, Kak Agus. disabilitas itu mungkin belum ketemu lah di satu sekolah gitu Kak Marsudi yang bergabung ya. Mudah-mudahan enggak ada Kak Agus. Oke. Mudah-mudahan Ke enggak ada Kak Agus. SLB, Kak. Iya betul. Oper ke situ. Ya, Kak Nuryadi yang ahlinya itu. Oke, baik. Berarti kalau menurut Kak Marsudi di situ kita ada rentang penilaian yang tidak terlalu jauh berbeda. Yang membedakan itu hanya mungkin yang ada di buku panduan kita saja, mungkin tidak kita sebutkan ke peserta didik agar tidak terjadi kecemburuan penilaian, mungkin seperti itu Kak Marsudi ya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini kakak-kakak pada elaborasi isi slide keempat pada modul 2.6b. Di situ salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada LMS tersebut. Pada elaborasi isi pada slide keempat. Itu nanti mungkin ada contoh alternatif asesmen yang bisa membantu kita apabila kita terjadi atau terdapat masalah seperti pada slide yang tadi. Kemudian di sini kita akan berdiskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, di sini kita akan membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi kita semua di sini nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti di situ kita membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola, di mana nanti kakak-kakak kelompok pertama akan membuat rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian diri, kemudian kelompok kedua membuat rubrik penilaian oleh teman, dan kelompok ketiga yaitu membuat rubrik observasi guru. Kemudian di situ media pengajaran dibebaskan, bisa Word, bisa PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, kakak-kakak, untuk kali ini tidak disiapkan Google Doc, jadi kakak-kakak bebas boleh membuat itu di PPT, boleh membuat itu di Google, bisa membuat itu di Word, atau bisa membuat di Canva. Mana yang menurut kakak-kakak itu nyaman dan mudah dikerjakan. Jadi kita ada 3 kelompok, nanti ada membuat rubrik penilaian diri, kemudian rubrik penilaian oleh teman, dan rubrik observasi guru. Jadi nanti dengan waktu 30 menit nanti kakak-kakak bisa membuat rubrik tersebut. Setelah selesai membuat rubrik, nanti kita akan presentasikan satu persatu ke layar utama. Saya akan buat dulu rubrik kelompok kakak-kakak. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Oke, yang pakai laptop di sini Kak Nuryadi, Kak Dikin, dan Kak Marsudi. Oke, kakak-kakak silahkan masuk pada kelompok atau ruangan yang sudah disiapkan ke breakout room.
Kakak-kakak yang masih di ruang utama silakan masuk ke berikut room.
Selesai, Kak Rido? Hampir selesai, Kak. Hampir ya. Oke, sip. Oke, baik. Sudah kembali semua. Oke, baik kakak-kakak. Sudah selesai? Biar kita langsung presentasi saja. Harus dibuat Excel ya Kak Agus ya, ditulis ya. Boleh di Word, boleh di Excel, boleh di Canva sih Kak Marsudi, boleh PPT juga. Oke, siap. Kami Kak Putra yang ngerjainnya. Kak Marsudi sudah selesai? Sip. Itu lagi diapakan sama Kak Putra, jadi udah saya apain. Kak Putra yang apa soalnya Kak Putra lagi, belum balik nih. Iya, lagi Belum balik. Lagi ngetik ya. Oke. Tadi ada salah tadi Oke. dia. Oke. Gak apa-apa Kak, siap. Kak Abdu, Kak Dikin kemana Kak Abdu? Masih di grup 3 mungkin, Kak. Oke. Oke, ini Kak Dikin udah balik. Kak Dikin, kelompok Kak Dikin mau presentasi dulu atau Kak Nuryadi dulu? Kak Nuryadi aja lah dulu. Ya, Kak Sadikin lah dulu. Awak baru masuk nih ya, belum lagi anggota Nggak apa-apa. lengkap. Nggak apa-apa Kak Dikin. Boleh Kak Dikin ya? Biar saya bantu presentasikan, nanti Kak Dikin Gimana yang... tuh? Kak Abdu udah ada di situ tuh. Ada. Aduh, baca duh. Abang buka duh. Udah dibuka. Udah buka dah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 yang anggotanya yaitu saya sendiri Sadikin, Abdu, Kak Novi dan Kak Inul. Dalam hal ini akan dicoba disampaikan oleh Kak Nopi lah kayaknya. Kak Nopi, hadir nggak? Kak Abdu, kalau tak ada Kak Nopi, Kak Abdu aja lah. Diam semua orang nih. Boleh. Berarti Lagi Oke. apa Kak? Lagi nih. Oke, Kak Abdu, Oke. silahkan. Untuk penilaiannya, yang pertama, siswa dapat mendemonstrasikan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk aspek penilaian, besar kan Kak Agus? ketepatan arah. Untuk ketepatan arah, penilaian 4 sangat baik, yaitu bola selalu mengarah ke sasaran dengan tepat. Untuk nilai yang baik, skor 3, bola umum
bola umumnya mengarah ke sasaran dengan tepat. Untuk kriteria nilai C, bola kadang mengarah ke sasaran dengan tepat. Untuk nilai kurang, bola jarang mengarah ke sasaran dengan tepat. Untuk kriteria kekuatan, nilai sangat baik, bola selalu ditendang dengan kekuatan yang tepat. Untuk nilai baik, bola umumnya ditendang dengan kekuatan yang tepat. Nilai cukup, bola kadang ditendang dengan kekuatan yang tepat. Untuk nilai kurang, bola jarang ditendang dengan kekuatan yang tepat. Untuk aspek kontrol, bola selalu dikontrol dengan baik. Kriteria nilai B, bola umumnya dikontrol dengan baik sebelum ditendang. Kriteria C, bola kadang dikontrol dengan baik sebelum menendang. Nilai D, bola jarang dikontrol dengan baik sebelum ditendang. Lanjut slide-nya Kak Agus. Untuk kriteria teknik, nilai sangat baik, teknik passing selalu digunakan dengan benar. Kriteria baik, teknik passing umumnya digunakan dengan benar. Penilaian cukup, teknik passing kadang digunakan dengan benar. Kriteria kurang, teknik passing jarang digunakan dengan baik. Untuk kriteria sangat baik, siswa memenuhi semua kriteria dengan sangat baik. Kriteria baik, siswa memenuhi sebagian besar kriteria dengan baik. Kriteria cukup, siswa memenuhi beberapa kriteria dengan cukup. Kriteria kurang, siswa jarang memenuhi kriteria. Untuk catatan, rubrik penilaian ini hanya contoh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru dan materi pembelajaran. Guru dapat mengembangkan aspek penilaian lain yang dianggap penting. Guru dapat menggunakan rubrik penilaian ini untuk nilai demonstrasi siswa secara individu atau kelompok. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Agus. Silakan Kak Dikin. Baiklah, untuk terima kasih untuk Kak Abdu. Itulah yang bisa disampaikan dari kelompok 3. Bagi kelompok 1 dan kelompok 2, jika ada yang mau disanggah atau dipertanyakan, dipersilakan. Oke, kayaknya Kak Dikin. Gimana Kak Topik? Aduh, ada yang mau beli jajan ya. Materi orangnya apa nih Kak Agus? Tentang penilaian Sama, apa? Kak. Materinya Penilaian apa Kak Dikin? penilaian terhadap teknik dasar sepak bola. Di situ ada aspek penilaian tentang tunggu. Ini tentang rekan sejawat, kemudian tentang tendang, menggiring. Enggak, maksudnya ini rubrik penilaiannya tadi tentang apa? Kak Dikin Tentang apa Kak Dikin? Kelompok 2 atau kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oh, rubrik observasi guru. Cepatlah Jerry. Saya malas. Cepatlah berdua sama Pandu. Tentang apa?
Rubrik observasi guru, Coba bikin Kak. rubrik observasi guru. Iya. Ya. Mohon maaf Kak Dikin, itu tadi rubrik observasi guru. Tapi di situ observasi. Kita tengok kan lagi penilaiannya itu kan penilaian teknik dasar loh. Ya betul Kak Marsudi. Lanjut aja Kak Marsudi. Gimana Kak Marsudi, Kak Dikin? Maksudnya gimana nih Kak Marsudi? Tadi penjelasan Kak Marsudi. Silakan Kak Marsudi, lanjut. Lagi putus-putus mungkin jaringan Kak Marsudi. Gini Kak Dikin. Kak Dikin dan kelompok Kak Dikin itu kan membuat tentang rubrik observasi guru nih. Tetapi yang dipresentasikan ini adalah tentang rubrik penilaian teknik passing bawah. Salah Teknik ini. Salah buat nih berarti. Iya. Seperti itu. Seharusnya yang kami buat berarti observasi terhadap guru ya. Iya betul. Tak menyimak nih, kan salah. Oh ya Kak. Jadi gimana nih Kak Gus? Tidak apa-apa nanti karena ini memang ada kesalahan. Nanti Kak Dikin dan kawan kelompok boleh merevisi tugas tersebut, diketik ulang. Kemudian nanti kalau ada kolom untuk penguploadan nanti bisa diupload sesuai dengan perintah yang ada di LMS, yaitu rubrik penilaian guru, observasi guru. Oke, siap Kak Gus. Kalau begitu kami minta maaf, kami salah dalam membuat tugas. Oke, siap. Dirubah aja Kak. Kak Agus. Ya Kak Eri, Kak Putra. Nah, tugas kami dikirim di grup ya Kak. Boleh dibuka Kak ya? Tolong dibuka. Oh boleh. Siap. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Berarti kelompok Kak Putra yang tampil setelah ini. Boleh Kak. Oke. Ya. Kalau saya sebagai pemiluan saya terjam saja, ya kata yang sebelah sama saja. Tadi 50 kena dorong dari orang makan nanti. Mana? Semuanya. Silahkan Kak Putra. Mohon maaf Kak Agus, boleh diturunkan ke bawah Kak. Tadi kami salah juga Kak. Itu penilaian untuk guru Kak. Di bawah Kak. Ya ini Kak. Berarti lengkap ya, semuanya diborong nih berarti. Terpaksa Kak, tadi salah. Oke, mantap. Berarti nanti Kak Dikin tinggal konfirmasi sama Kak Putra. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami ditugaskan tadi kelompok kami untuk membuat asesmen penilaian diri peserta didik Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. penilaian otentik. Jadi penilaian otentiknya yang pertama kita membuat di atas itu nama peserta didik, kelasnya dan tanggal berapa. Kemudian kita membuat petunjuk untuk peserta didik. Yang pertama itu bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 2, berilah tanda checklist Kak ya pada kolom penilaian dirimu. Yang 3, jujur dalam menilai diri sendiri. Pertanyaan yang pertama yaitu saya dapat menjelaskan aturan dasar permainan sepak bola. Di situ ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian yang kedua, saya dapat melakukan teknik dasar dribbling. Di situ juga ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang ketiga, saya dapat melakukan teknik dasar passing dengan akurat, cara mengopernya dengan akurat. Di situ juga ada penjelasan baik dan cukup, kurangnya juga. Yang terakhir, saya merasa percaya diri dalam permainan sepak bola. Untuk penilaiannya ini Kak kurang lengkap ya Kak, karena cepat-cepat tadi Kak. Jadi penilaiannya itu ada kriterianya, kalau kurang itu 1 poinnya, cukup itu 2, baik 3, dan sangat baik itu poinnya 4. Poin nilainya 0 sampai 6 perlu remedial, 7 sampai 12 itu cukup makan Kak. 13 sampai 18 itu baik, 18 sampai 24 itu sangat baik. Jadi kalau siswa yang seandainya poinnya sampai 6, berarti dia perlu perbaikan Kak dalam proses pembelajarannya. Untuk refleksinya setelah itu kita mengajukan pertanyaan, apa yang menjadi kekuatan terbesarmu dalam permainan sepak bola? Yang kedua pertanyaannya, apa yang masih perlu kamu tingkatkan? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuanmu yang kurang tadi? Oke Kak, terima kasih. Cukup sekian presentasinya Kak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditanyakan ya Kak. Gimana kakak-kakak dari kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Alhamdulillah tidak ada Kak Agus. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok terakhir, yaitu kelompok Kak. Putus-putus Kak Agus. Oke, Kak Nuryadi. Kak Nuryadi boleh mempresentasikan? Apa materinya Kak Agus? Penilaian apa? Kak Nuryadi tentang penilaian oleh teman. Kak Nuryadi, oke, ada ya. Bisa share screen Kak Nuryadi? Ya, oke Kak, saya coba ini. Share screen. Oke. Siap. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bersama Kak Iswandi, Kak Topi, Kak Erik, dan Kak Nuryadi. Tadi kami mendapat tugas tentang rubrik penilaian oleh teman.
Jadi tadi kami mengutip dari salah satu ini rubrik dari SMAN 2. Nah, ini ada di sini rubrik penilaian keterampilan gerak tentang materi menendang dan menahan. Jadi di sini pedoman penskorannya dari sikap awalan melakukan gerakan skor 3 jika berdiri menghadap arah bola. Yang kedua, letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk. Itu skor 3. Yang ketiga, sikap kedua lengan di samping badan agak terlentang. Yang skor 2, jika hanya 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Jika skor 1, hanya 1 kriteria yang dilakukan secara benar. Sikap pelaksanaannya melakukan gerakan skor 4. Yang pertama, badan menghadap ke arah sasaran, kemudian jemputlah bola yang meluncur agak mudah mengontrolnya. Yang kedua, putarlah tungkai yang akan digunakan untuk menerima bola yang datang dengan sedikit mengangkat kaki bagian dalam mengenai bola hingga gerakan terhenti. Yang ketiga, badan agak terbungkuk, lengan mengimbangi badan. Yang keempat, pandangan mengarah ke arah bola. Skor 3 jika hanya 3 kriteria yang dilakukan secara benar. Skor 2 jika hanya 2 sampai 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Skor 1 hanya 1 sampai 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Sikap akhir melakukan gerakan. Skor 3, pandangan mata ke arah lepasnya dorongan bola. Yang kedua, badan sedikit dicondongkan ke depan dan beratnya terletak di antara kedua kaki. Yang ketiga, kaki yang menyepak bola berada di depan menghadap ke bawah dengan posisi badan rileks. Skor 2 jika hanya 2 kriteria yang dilakukan secara benar. Skor 1 jika hanya 1 kriteria yang dilakukan secara benar. Mungkin itu Kak dari penampilan ini kami ada banyak nih. Ada konversi jumlah skor perolehan nilai. Ada putra, ada putri, ada 17 rintangan, kalau putri 15 rintangan. Ada sangat baik, cukup baik bimbingan. Mungkin itu saja Kak presentasi dari kelompok kami. Dan teman-teman Kak. Aku melalui ke Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Nuryadi. Kakak-kakak yang lain, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Mohon maaf Kak Agus. Tadi materi untuk kelompok 3 yaitu rubrik penilaian teman sejawat kan Kak Agus? Kalau kelompok 2. Kelompok 2. Ya, penilaian teman sejawat ya. Iya, betul. Jadi kalau penilaian teman sejawat di sini kan ini masih mengacu penilaian guru sendiri nih. Bukan untuk teman sejawat. Jadi kalau penilaian teman sejawat itu, teman sejawat menilai kemampuan dengan teman yang lain. Jadi teman sesama teman memberikan penilaian. Kalau di sini ini masih mengarah ke penilaian guru nih. Terima kasih Kak. Coba Kak Nuryadi gimana? Ya benar Kak. Sebetulnya itu penilaian untuk guru itu Kak sebenarnya. Tadi kami udah ini, cuman karena tidak sempat merubah lagi. Terima kasih Kak Masudi. Gimana Kak Topik Ridho? Nah, maksudnya kalau teman sejawat itu mungkin masih salah ya Kak. Tapi guru memang benar. Cuman kalau teman sejawat, apakah tidak bisa kita
mengambil sedikit referensi dari guru sebenarnya nih Kak. Misalnya kayak kita menentukan poin ada 4 poin. Cuman kategorinya ada 2 poin. Jadi teman sejawatnya tuh menilai seolah-olah dia guru. Apakah bisa seperti itu, Kak? Oke, baik. Mungkin Kak Putra di sini akan membantu dari kelompok 2. Kak Putra, silakan Kak Putra. Terima kasih Kak waktunya. Mohon maaf sebelumnya Kak ya. Ini kalau saya lihat rubrik penilaiannya, ini bukan ke teman sejawat nih jatuhnya Kak, ke siswa nih Kak. Kalau untuk teman sejawat, sebaiknya nih yang dilihat tuh dari modulnya tuh Kak. Jadi modulnya itu misalnya awalan pertamanya ada nggak asesmen, udah tuh yang keduanya misalnya kegiatan intinya apa-apa aja yang dilakukan udah sesuai dengan aturannya, itu maksudnya Kak. Kalau yang untuk ini saya lihat lebih banyak keterampilan di anak nih. Jadi penilaiannya nih jatuhnya ke siswa nih Kak, nggak ke teman sejawat. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Putra. Gimana Kak Taufik Ridho? Ya, makasih atas sarannya Kak Putra dan Kak Marsudi. Memang benar ini sepertinya memang setuju kalau ini sebagai siswa penilaiannya. Tapi tadi apakah tidak bisa kita membuat kategori ini sebagai seolah-olah teman sejawat itu seorang guru, jadi dinilainya kawannya sendiri. Apakah tidak bisa seperti itu? Makasih. Oke, Kak Marsudi silakan. Jadi tadi Kak Taufik Ridho menanyakan apakah tidak bisa referensi dengan penilaian seperti guru. Jadi kalau di kurikulum materi pembelajaran sekarang ini yang tahap modern gini, digitalisasi, peserta didik itu biar berkembang dulu. Jadi disinilah kita menilai untuk teman sejawat ini biasanya yang dapat kita lakukan itu dalam bermain. Kalau dalam teknik dasar itu belum bisa kita masukkan ke dalam rubrik penilaian. Kalau menurut saya, karena rubrik penilaian itu otentiknya hanya guru yang memiliki penilaian itu. Kalau untuk teman sejawatnya belum bisa kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Contohnya dalam permainan, mereka aktif dalam bermain. Jadi peserta didik lainnya dapat menilai dengan kawan yang lain. Bisa dengan melakukan teman sejawat seperti melempar bola kasti atau menendang bola kasti itu, apakah mereka memberikan penilaian teman sejawat itu, apakah mereka memiliki melakukan tendangan itu gimana, apakah dengan atau tidaknya itu, seperti dia kadang-kadang menendang dengan kuat, tendangannya kuat, ataukah pelan, terlalu pelan, atau arahnya seperti itu, Kak Taufik Ridho, atau teman-teman kakak-kakak lain seperti gimana? Oke, Kak Putra. Ya Kak, kalau saya lihat tadi itu udah termasuk juga penilaian. Yang untuk penilaian teman sejawat itu yang tadi yang dibuat Kak Topik itu udah termasuk juga penilaiannya juga. Yang pertama misalnya kriterianya tuh isi materi, kemudian tuh struktur presentasinya, penilaiannya, dia tuh penggunaan bahasa, udah tuh di sana umpan balik siswa juga masuk Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Marsudi, Kak Putra. Gimana Kak Taufik Ridho? Ya, makasih masukannya Kak Marsudi, Kak Putra. Kami menerima masukannya dengan baik. Juga benar kata Kak Marsudi, belum bisa dikasih kepercayaan karena perlu bimbingan juga untuk memberikan penilaian seperti ini kepada rekan-rekan kerja siswanya. Memang benar ini penilaian dari guru untuk siswa, bukan penilaian rekan sejawat. Baiklah, kami akan coba ke depannya untuk memperbaiki kembali hasil presentasi dari kami. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
masih ada sedikit kesalahan sama seperti kelompok 3, nanti mungkin kelompok 2 bisa memperbaiki sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Kita sudah masuk hampir ke slide terakhir, yaitu di mana di sini kita sudah masuk ke pesan kunci, di mana asesmen membantu pembelajaran anak, kemudian pelibatan murid dalam asesmen juga sangat penting, karena asesmen seutuhnya dibuat adalah untuk mempermudah guru memberikan penilaian kepada peserta didik. Nah, pada sesi akhir ini, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, dan yang terakhir, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah sampai di penghujung pada hari ini, pada modul 2.6, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Diingatkan kembali untuk kakak-kakak bahwasanya besok tanggal 7 November 2024 kakak-kakak akan menghadapi tes akhir, di mana tes akhir itu adalah penggabungan nilai antara nilai tes awal dan tes akhir. Jadi usahakan grafik untuk penilaian tes akhir itu di atas daripada tes awal kemarin. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri sesi kebersamaan kita pada sesi tatap maya pada kali ini, boleh nyalakan kamera semua kakak-kakak, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kak Marsudi, Kak Taufik. Kita akan melakukan foto. Silakan senyum. 1, 2. Oke, baik. Sebentar. Oke, kakak, satu lagi. Kan, semangat. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin Kak Putra untuk kegiatan ini dengan doa, Kak Putra. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah terlaksana baik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan ke sekolah kita masing-masing. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya kembalikan ke Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Terima kasih kakak-kakak yang lain sudah hadir mengikuti sesi tatap maya kita yang ke-11. Semoga pembelajaran ini bermakna dan bisa meningkatkan kompetensi kita pada pembelajaran PJOK ke depannya. Baik kakak-kakak, diingatkan kembali tugas kakak-kakak agar bisa dilengkapi dan diselesaikan minimal malam ini, karena puncaknya itu di tanggal 7 ketika tes akhir. Jadi mohon kakak-kakak agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada tersangkut, seperti tabel yang sudah saya kirim di grup. Oke, baik kakak-kakak, sampai jumpa nanti di hari Jumat. Untuk jamnya nanti kita akan diskusi kembali di dalam grup. Oke kakak-kakak, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kak, izin keluar. Ya, silakan. Selalu. Keluar.